Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak semuanya luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Suasana Natal sudah terasa ya. Kita mau mengakhiri tahun 2022 tetapi kehidupan masih terus berlangsung. Itu sebabnya Tuhan menyampaikan pesan ini supaya kita memperhatikan kehidupan kita, bangunan apa yang sedang kita bangun. Nah, pesan Tuhan untuk kita di minggu ini adalah membangun di atas dasar yang benar. Diambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Saya mau membacakannya buat Bapak Ibu semuanya. Lukas 6 ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saya percaya Ibu Bapak, ketika seseorang mau membangun sebuah rumah, katakanlah sebuah rumah, maka pasti gitu ya, yang diinginkan oleh seseorang itu jadi sebuah rumah itu yang kokoh, yang kuat. Nggak ada seorang yang mendirikan rumah, biarlah rumahnya cepat rusak, cepat roboh, enggak gitu ya. Pasti punya sebuah keinginan bangunannya itu kokoh, kuat, tahan gempa, tahan banjir gitu ya. Ketika ada bencana-bencana yang melanda gitu ya. Nah Ibu Bapak, ada sebuah peristiwa gempa gitu ya. Ibu Bapak mungkin tahu ya, kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu. Gempa yang terjadi itu di Jogja ya. Pada waktu itu gempa melanda Jogja dan ada banyak bangunan-bangunan rumah-rumah yang pada waktu itu menjadi roboh, rusak, banyak yang rusak. Padahal rumah-rumah yang berdirinya itu tidak berada pada jalur retakan gempa. Kok bisa roboh gitu? Gempa terjadi tetapi ada rumah-rumah yang nggak dilewatin oleh retakan dari gempa bisa roboh. Nah, ternyata hasil dari penelitian membuktikan bahwa ketika mereka membangun tidak memperhatikan cara membangun yang benar. Ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan, ada struktur-struktur yang utama yang harus diperhatikan. Dan mereka tidak memperhatikan, menganggapnya itu biasa aja gitu, nggak ada tidak merasa bahwa itu sesuatu yang penting. Nah, hasil dari penelitian bahwa mereka tidak mendirikan rumah di atas fondasi yang benar, di atas bangunan yang benar, karena fondasinya itu fondasi yang mudah sekali untuk rubuh. Jadi kehebatannya itu, kerusakan itu begitu hebatnya. Nah, Ibu Bapak lewat pesan Tuhan di minggu ini, bagaimana Tuhan memperingatkan kita untuk kita memperhatikan bangunan kehidupan kita. Karena tidak sedikit, sekarang kan banyak dunia itu sedang mengalami banyak kehancuran. Dan Tuhan nyatakan bahwa enggak sedikit juga didapati bahwa ada orang-orang percaya yang bangunan rumahnya itu bergelimpangan, roboh.
Padahal seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, waktunya di tengah dunia itu yang sedang mengalami kehancuran, harusnya itu tampil bersinar, tampil menjadi sebuah bangunan yang kokoh di mana orang-orang sedang menginginkannya. Kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan dua hal penting bagaimana seseorang harus membangun punya fondasi yang kokoh, yang kuat. Yang pertama adalah pentingnya menggali dalam-dalam. Ya, ketika seseorang pengen punya bangunan yang kuat, harus punya fondasi yang kuat. Caranya itu adalah menggali dalam-dalam sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dengan sang batu itu. Jadi ada dua hal, ketika seseorang membangun bisa ketemu dengan pasir, ada yang membangun di atas pasir dan ada juga yang membangunnya di atas batu. Tetapi di sini pentingnya seseorang itu menggali sampai bertemu dengan batu. Nah, kemudian hal yang kedua, pentingnya mendengarkan firman untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hal ini sangat penting sekali. Perjumpaan dengan batu itu, perjumpaan dengan Kristus itu membuat bangunan kita itu kokoh, membuat bangunan kita itu kuat. Hanya dengan berjumpa, dengan perjumpaan. Nah, kalau misalkan di dalam perjanjian yang lama gitu ya, seorang imam, kalau dia ingin bertemu dengan Tuhan, maka seorang imam itu enggak bisa berada di pelataran. Seorang imam harus masuk ke tempat ruang maha suci, bertemu dengan Tuhan secara langsung. Dan hal-hal apa yang dipersiapkan oleh seorang imam? Dia harus pakai jubah imam. Kemudian di bajunya itu ya, di belakangnya itu ada gerincing-gerincing gitu ya. Jadi harus ketika masuk gitu ya, harus punya kekudusan. Karena kalau tanpa kekudusan masuk mau ketemu Tuhan bisa mati. Tandanya gerincing-gerincing itu enggak bunyi. Nah, jadi imam kalau ingin ketemu dengan Tuhan enggak bisa di pelataran, dia harus masuk ke kedalaman baru ketemu dengan Tuhan. Begitu juga pentingnya ketika kita mendengar firman Tuhan. Tadi udah disampaikan bahwa seorang imam harus masuk ke kedalaman untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di masa perjanjian baru, kita masa sekarang, kita udah banyak beroleh kemudahan lah untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang sering jadi masalahnya itu apa? Masalahnya itu apa? Kita udah dikasih kemudahan bertemu dengan Tuhan, tapi yang menjadi permasalahan adalah kita tidak punya tekad. Kita tidak punya keinginan lebih dalam lagi untuk ketemu dengan Tuhan. Cukup puas dengan di pelataran atau mungkin hanya ruang tengah aja. Cukup hanya dengan baca Alkitab sudah melakukan, oh saya sudah bertemu dengan Tuhan. Nah, sekarang kita mau tahu gitu ya bahwa kita perlu firman. Kita perlu firman, betul kita perlu firman. Teori perlu enggak? Perlu teori, kalau menurut saya perlu teori. Kadang orang, cuma teori aja. Tapi di aplikasi gimana? Kita perlu teori. Kita perlu punya pengetahuan tentang Tuhan. Karena pengetahuan tentang Tuhan itu membuat kita akan semakin kenal dan kita tidak mudah disesatkan. Tetapi kita akan menjadi pribadi yang utuh, punya kuasa, punya power. Pada saat kita mengaplikasikan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima lewat teori tersebut. Nah, hal yang kemarin yang sudah kita dapatkan bahwa pentingnya seseorang memiliki fondasi yang benar itu akan menentukan kuat atau tidaknya bangunan tersebut. Nah, pagi hari ini saya mau membagikan hal apa lagi yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membangun sebuah bangunan supaya memiliki dasar yang benar. Nah,
Yang pertama yang saya mau membagikannya satu hal, motivasi apa yang kita bangun? Motivasi apa yang kita bangun ketika kita mau membangun rumah? Motivasi penting nggak? Penting, sangat penting sekali. Mari kita sama-sama baca ayatnya di dalam Lukas 6 ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, ketika seseorang mau membangun rumah, ada dua jenis bangunan yang tampak secara fisik itu sama. Sama-sama berdiri, sama-sama dibangun, tetapi nanti yang akan menjadi pembedanya itu pada saat gempa, goncangan itu terjadi. Dibangun di atas dasar apa? Ya. Kekuatan bangunan itu bukan letaknya itu dari indahnya bangunan atau besarnya bangunan, bukan. Tetapi kekuatan dari bangunan itu terletak dari fondasinya. Fondasinya terbuat dari apa? Apakah berlandaskan pasir, tanah lempung, atau berlandaskan pada batu? Jadi bukan kekuatan seseorang membangun sebuah bangunan itu bukan karena wah indahnya jabatannya, wah dia punya punya jabatan di gereja, dia punya pengaruh yang besar gitu ya. Bukan dari hal itu, juga bukan dari lamanya seseorang mengikut Tuhan. Makin lama mengikut Tuhan, pasti rumahnya, fondasinya, bangunan itu kuat. Tidak menjadi jaminan. Nah, ketika seseorang tahu gitu ya, bahwa dia harus membangun sebuah fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, maka seberapa dia punya motivasi untuk melandaskan fondasinya. Motivasinya di mana? Ada seseorang yang punya motivasi bermacam-macam ya ketika mau membangun bangunan. Dan motivasi itu menunjukkan bagaimana seseorang itu memiliki sebuah kualitas. Itu sebabnya Tuhan katakan gini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Diawali dari sebuah perikop, kenapa? Kenapa gitu, kenapa? Baru dilanjutkan dikaitkan dengan ayat yang ke-48. Dikaitkan dengan seseorang membangun rumah. Jadi kenapa? Ketika kita mau membangun sebuah rumah, motivasinya itu apa? Motivasi yang mendasarinya itu apa? Ketika orang bertanya begini, kenapa? Jadi ada sebuah kata mengapa itu menunjukkan bahwa seseorang itu ingin tahu alasan sesuatu terjadi. Alasan kenapa seseorang itu membangun. Contohnya misalkan gini ya. Ada seseorang yang telat masuk ke tempat kerja atau ke sekolah gitu. Ditanya, kenapa kamu terlambat? Oh karena alasannya karena macet atau karena apa. Ada seorang ditanya, kenapa kamu melakukan tindakan kejahatan penembakan? Ingin tahu alasannya, motivasi di balik semuanya itu. Jadi ada motivasi ketika seseorang mau membangun sebuah rumah. Membangun sebuah rumah di atas dasar motivasi apa? Ketika membangun sebuah rumah gitu ya, ada yang merasa cukup, termotivasi hanya cukup di pasir saja. Cukup, ada yang juga merasa cukup di landasan yang hanya biasa-biasa aja. Nah, pagi hari ini ada sebuah kata yaitu motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari seseorang untuk melakukan tindakan sampai tujuan tercapai. Jadi ada orang-orang yang ketika dia punya keinginan untuk membangun, motivasinya itu digerakkan hanya sekedar cukup di pasir aja. Tapi ada orang lain yang membangun
di atas dasar yang teguh karena punya motivasi yang kuat. Motivasinya apa? Dia pengen punya bangunan yang kuat. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan gitu, diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan. Dasar motivasi apa ketika kita mau membangun kehidupan kita? Karena ada banyak motivasi yang bisa kita jumpai. Kita punya motivasi sendiri, kita punya keinginan sendiri, kita termotivasi karena berbagai hal. Ada seseorang mungkin yang termotivasi, dia ingin membangun sebuah pernikahan. Motivasinya apa? Karena katakanlah udah cukup umur. Atau yang termotivasi, dia harus membangun pernikahan karena apa? Karena sudah merasa cocok. Nah, ada juga mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kenapa sih saya termotivasi ikut Tuhan? Oh, saya termotivasi karena saya pengen diberkati, jauh dari kegagalan. Ada yang termotivasi juga, yang termotivasi mengikut Tuhan, melayani Tuhan karena keren, bisa tampil. Nah, apakah motivasi-motivasi yang demikian itu berdasar di atas dasar yang kuat? Motivasi yang demikian itu mudah sekali terbawa oleh banjir. Dan yang Tuhan mau adalah ketika seseorang mau datang pada Tuhan, mau melayani Tuhan, mari kita punya motivasi bahwa Tuhan, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak motivasi yang bisa kita temukan di mana-mana ya, lewat media sosial. Orang kadang perlu motivasi. Ketika orang udah gak punya semangat, gak punya daya lagi, perlu motivasi. Banyak kita temukan motivasi-motivasi di luar sana yang berusaha untuk membangkitkan semangat, yang berusaha untuk membuat seseorang itu memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Tetapi yang Tuhan mau adalah sebuah motivasi yang kuat yang didorong karena seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu jauh lebih kuat daripada motivasi-motivasi yang lain di luar sana. Perjumpaan pribadi mungkin kita bertanya, perjumpaan pribadi gak selalu harus bentuknya itu sosok Tuhan datang. Tapi kita bisa mengalami perjumpaan. Lewat apa? Lewat firman, lewat perkataannya, lewat apa yang Tuhan nyatakan itu jauh lebih kuat. Satu patah kata saja membuat seorang itu, saya percaya, memiliki sebuah kegairahan. Betul? Saya percaya Ibu Bapak punya sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu pentingnya. Makanya seseorang itu tahu, mengenal, ingin tahu lebih dalam lagi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang seringkali jadi masalahnya gini, ketika seseorang ingin punya perjumpaan dengan Tuhan, tetapi dua hal yang harus menjadi landasan kita. Yang pertama adalah seseorang itu harus punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ingin ketemu, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan firman-Nya. Tuhan bilang orang yang lapar dan haus itu akan dipuaskan. Dan di dalam ayat yang ke-47 dinyatakan orang yang mencari Tuhan itu Tuhan akan menyatakannya kepada dia. Nah, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakannya kepadamu. Jadi saya percaya sekali ketika kita datang mencari, mungkin hari ini saya datang mencari, gak temuin apa-apa, cuman ketemunya pasir, sesuatu yang kering. Tapi karena lapar dan haus ya gali lagi besok, gak ngerasa deh. Rasanya biasa-biasa tuh hadirat Tuhan, saya gak merasa sesuatu penyataan apa-apa. Tapi Tuhan katakan, ayo gali lagi. Lebih dalam lagi Tuhan katakan, aku akan menyatakannya kepadamu. Jadi gak ada yang sia-sia. Ketika seseorang termotivasi untuk punya bangunan yang kuat, landaskan pertama adalah di atas dasar seseorang itu lapar dan haus akan Tuhan. Yang kedua, landaskan motivasi kita di atas dasar kasih.
di atas dasar cinta kepada Tuhan. Karena kasih itu punya kekuatan. Karena kasih itu akan mengalahkan segalanya. Betul. Orang ingin punya bangunan yang kuat. Mungkin udah roboh. Tetapi karena dia punya landasannya itu ketemu dengan kasih Tuhan, rumah tangga yang tadinya mungkin roboh, karena landasannya kasih, maka saya percaya sekali bangunan tersebut akan tetap bisa berdiri. Ada banyak rumah tangga yang bisa dipulihkan karena ada perjumpaan dengan kasih Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih juga membuat seseorang itu ingin berjumpa, ingin mengalami perjumpaan. Betul enggak? Ketika ibu bapak mungkin sedang rindu sama seseorang, punya kasih, selalu pengen. Apapun tantangannya, rintangannya, maka seseorang itu akan punya kerinduan. Karena apa? Dasarnya itu adalah kasih. Ketika kita melayani dengan kasih, wow, luar biasa dampaknya. Bukan lagi berbicara untuk menonjolkan diri sendiri, tetapi tujuannya adalah saya ingin mengasihi Tuhan. Saya melayani Tuhan. Ketika puji-pujian dinaikkan, saya percaya sekali ketika seorang punya motivasi yang dibangun di atas kebenaran, hadirat Tuhan turun atas tempat tersebut dan banyak orang-orang dijamah. Nah, Ibu Bapak, hal inilah yang saya mau membagikannya ketika kita tahu bahwa kita harus membangun sebuah dasar yang teguh di atas fondasi yang benar. Juga jangan lupa bahwa kita harus memiliki motivasi yang benar, yaitu adalah untuk memuliakan nama Tuhan ketika bangunan itu tetap berdiri teguh. Percayalah, Tuhan sangat tahu sekali dengan motivasi yang ada di dalam diri kita. Karena itu kita sama-sama mau terus menyelaraskan motivasi kita di dalam kita mengikut Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.